Tuping menyambar Buster dan mencengkeram kalung lehernya. Ia memegang pada tengkuk sehingga anjing itu sama sekali tak berdaya. Pak Tuping pergi sambil menjinjingnya. Fatty hampir-hampir tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Dikejarnya tukang kebun jahat itu, lalu ditarik lengannya. Tapi orang itu malah memukulnya sehingga Fatty kaget. Saat itu juga Pak Tuping membuka pintu sebuah gudang, mencampakkan Buster ke dalam lalu mengunci pintu, sedang anak kuncinya dikantongi. Setelah itu ia berpaling lalu lagi menatap Fatty. Tampangnya jahat sekali, sehingga anak gendut itu cepat-cepat lari menjauh. Tak lama kemudian, keempat anak itu sudah terkapar di atas rumput di seberang tembok. Napas mereka terengah-engah. Mereka marah sekali. Mereka meninggalkan Luke yang ketakutan. Begitu pula Nona Warmer yang malang, yang juga merasa takut. Tanpa mereka ketahui, Bats juga masih ketinggalan di kebun sebelah. Sedang Buster terkunci dalam kandang. Kucing siam Lady Chandling hilang. Padahal kucing itu amat mahal harganya dan sudah berkali-kali memenangkan perlombaan. Luke, sahabat pasukan mahu tahu, dituduh sebagai pencurinya. Tentu saja pasukan mahu tahu tak mahu tinggal diam. Mereka segera beraksi untuk menemukan pencuri yang sebenarnya. Mari sama-sama kita ikuti kandungan bukunya yang menarik ini. Ini adalah sesi perkongsian audiobook, bacaan buku kanak-kanak, hasil karangan penulis terkenal British iaitu Enid Blyton. Di bawah siri The Five Fine Authors Mystery Series, The Mystery of the Disappearing Cats, atau dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia, siri Pasukan Mahu Tahu, Misteri Kucing Siam. Ini adalah sesi perkongsian audiobook siri cerita-cerita misteri Enid Blyton, buku kedua daripada siri The Five Fine Authors Mystery Series dengan judulnya The Mystery of the Disappearing Cats, atau dalam versi terjemahan ke bahasa Indonesia, buku kedua di bawah siri Pasukan Mahu Tahu, Misteri Kucing Siam. Ini adalah sesi perkongsian audiobook buku Pasukan Mahu Tahu, Misteri Kucing Siam, sesi perkongsian audiobook kedua daripada 22 sesi keseluruhannya. Enid Blyton, Pasukan Mahu Tahu, Misteri Kucing Siam. Ilustrasi oleh Mary Jernat. E-book oleh Nurul Huda Karim. nurulkarim@yahoo.com. NCR's Collection. Penerbit PT Gramedia, Jakarta 1982. Judul asal buku kedua di bawah siri The Five Fine Authors Mystery Series, hasil karangan Enid Blyton ini adalah The Mystery of the Disappearing Cat by Enid Blyton, first published in Great Britain July 13th, 1944 by Mitwin and Company Limited. All rights reserved.
versi terjemahan ke bahasa India, versi terjemahan ke bahasa Indonesia bagi buku kedua di bawah siri Pasukan Mau Tahu ini adalah dengan judul Pasukan Mau Tahu Misteri Kucing Siam. Alih bahasa oleh Agus Setiadi, GM 81.064. Hak cipta terjemahan Indonesia, PT Gramedia Jakarta. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit PT Gramedia Jakarta 1981. Anggota IKAP 1. Cetakan pertama September 1981. Cetakan kedua September 1982. Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia Jakarta. Dalam sesi perkongsian terdahulu untuk buku Pasukan Mau Tahu Misteri Kucing Siam ini, telah kita kongsikan bab 1, Anak Besar di Rumah Sebelah. InsyaAllah, bagi sesi perkongsian audiobook yang kedua untuk buku Pasukan Mau Tahu Misteri Kucing Siam ini, di petang yang berbahagia ini akan kita kongsikan pula sambungannya bermula daripada bab 2, Pak Tuping Jahat. Bab 2, Pak Tuping Jahat. Keesokan sorenya, anak-anak itu teringat. Mereka hendak ke rumah sebelah untuk melihat kucing-kucing Siam yang ada di sana. Larry pergi ke tembok lalu bersiul, memanggil Luke. Tak lama kemudian, anak laki-laki itu muncul. Ia meringis, memamerkan giginya yang putih. Kalian bisa datang sekarang, katanya. Pak Tuping sedang pergi. Dengan segera, anak-anak memanjat tembok, lalu masuk ke perkarangan rumah sebelah. Bats dibantu menyeberang oleh Fatty. Buster jengkel sekali kerana ia ditinggal. Anjing itu menggonggong-gonggong dengan marah sambil berdiri pada kaki belakang serta menggaruk-garuk dinding tembok dengan sepasang kaki depannya. Kasihan si Buster, kata Bats. Jangan sedih, Buster. Kami cuma sebentar saja. Anjing tidak boleh masuk ke sini, kata Luke. Soalnya, di sini kan banyak kucing. Mereka sangat berharga. Banyak sekali uang yang masuk sebagai hadiah dalam berbagai perlombaan, kata gadis yang mengasuh mereka. Kau tinggal di sini? Tanya Larry. Sementara mereka berbondong-bondong menyusur jalan kebun menuju beberapa rumah kaca. Tidak, aku tinggal di tempat ayah tiriku, kata Luke. Ibuku sudah meninggal dunia. Aku seorang diri, tidak punya adik maupun kakak. Namaku Luke Brown. Umurku 15 tahun. Oh ya, kata Larry. Mereka belum sempat berkenalan secara rasmi. Namaku Lawrence Dakin. Umurku 13 tahun. Margaret ini adikku. Berumur 12. Nama panggilannya Daisy. Lalu dia itu, namanya yang panjang, Frederick Algernon Trotterville. Umurnya juga 12. Panggilannya si gendut, alias Fatty. Aku lebih senang jika disapa dengan nama Frederick, kata Fatty dengan nada tersinggung. Aku tidak mahu dipanggil Fatty oleh sembarang anak. Kau kan bukan sembarang orang, Luke, tanya Bats. Luke meringis. Kalau maumu begitu, aku akan menyapamu dengan nama Frederick, katanya pada Fatty. Sepantasnya kau bahkan harus disebut Tuan Frederick. Tapi, kurasa begitu pun kau takkan suka. Dan aku Elizabeth Hilton, singkatannya Bats. Umurku 8 tahun, kata Bats cepat-cepat. Ia sudah khawatir, jangan-jangan Larry akan melewati dirinya. Dan ini abangku, Philip. Umurnya 12, sedang nama panggilannya Pip. Setelah mereka menceritakan tempat kediaman masing-masing pada Luke,
Anak itu lantas mengatakan di mana ia tinggal. Di sebuah rumah bobrok di tepi sungai. Sambil saling memperkenalkan diri, anak-anak sudah melewati rumah-rumah kaca. Mereka melalui sebuah kebun mawar yang indah, menuju sebuah bangunan bercat hijau. Itu dia tempat kucing-kucing, kata Luke. Dan itu Nona Harmer. Seorang wanita muda bertubuh montok nampak di dekat kandang kucing. Ia memakai jas dan celana yang panjangnya sampai ke lutut. Ia kaget ketika melihat 5 orang anak muncul. "Hai," sapanya. "Kalian dari mana?" "Kami tadi masuk lewat tembok," jawab Larry. "Kami ingin melihat kucing-kucing yang ada di sini." Katanya bukan kucing biasa ya. "Memang," jawab wanita muda itu. Umurnya sekitar 20 tahun. "Itu mereka. Kalian suka pada mereka?" Anak-anak memandang ke dalam bangunan yang kelihatan berupa kandang besar. Banyak kucing ada di situ. Semua sewarna, coklat tua dan kuning susu. Dengan mata biru cemerlang, kucing-kucing itu membalas tatapan anak-anak sambil mengiung dengan suara aneh. "Mereka bagus sekali," kata Daisy dengan segera. "Bagiku, kelihatannya aneh," kata Pip. "Mereka itu betul-betul kucing?" tanya Bats. "Kelihatannya kayak monyet." Anak-anak yang lain tertawa. "Kalau sudah sekali kena cakar, kau takkan beranggapan lagi bahawa mereka itu monyet," kata Nona Harmer sambil tertawa. "Kucing-kucing ini semuanya sangat berharga. Sudah sering memenangkan hadiah wang yang banyak dalam berbagai pertandingan." "Kucing mana yang paling banyak memenangkan hadiah?" tanya Bats. "Itu, yang di sebelah sana," kata Nona Harmer. Lalu mengajak anak-anak mendekati sebuah gudang terpisah. Kandang itu agak kecil, seperti kandang anjing bentuknya, tetapi berdiri di atas tonggak. "Nah, Dark Queen, kucing manis, ini ada tamu yang hendak mengagumi kecantikanmu." Kucing siam besar yang ada dalam kandang terpisah itu mengusap-ngusapkan kepalanya ke pagar kawat yang mengurung dirinya, sambil mengiung-ngiung nyaring. Pengasuhnya menggaruk-garuk kepalanya dengan sikap sayang. "Dark Queen ini kucing kami yang paling istimewa," katanya. "Baru saja ia memenangkan hadiah pertandingan keindahan sebesar 100 pound. Nilainya sendiri jauh lebih besar lagi." Dark Queen berdiri. Ekornya yang coklat tua ditegakkan, melambai pelan ke kiri dan ke kanan. Saat itu, Bats melihat sesuatu yang menarik. Di tengah bulu ekornya yang coklat tua ada beberapa helai yang berwarna kuning susu, katanya pada Nona Harmer. "Betul," jawab pengasuh itu. "Dulu ia pernah digigit kucing lain di tempat itu. Ketika bulunya tumbuh lagi, ternyata berwarna kuning susu. Tetapi lama-kelamaan akan berubah menjadi coklat tua lagi. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai dirinya?" "Rasanya persis sama seperti yang lain-lainnya juga," kata Daisy. "Maksudku, mereka kan persis sama semuanya." "Memang, kerana warna bulu mereka persis sama," jawab Nona Harmer. "Tapi aku selalu bisa membedakan walau semuanya dicampur di satu tempat." "Bayangkan, nilainya lebih dari 100 pound," kata Fatty, sambil menatap Dark Queen yang membalas tatapannya tanpa berkedip. "Luke, matamu sama birunya seperti mata Dark Queen. Kau bermata kucing siam." Semuanya tertawa, sementara Luke kelihatan agak kekok. "Bolehkah Dark Queen dikeluarkan?" tanya Daisy. "Ia sudah kepingin sekali memegang kucing indah itu. Jinakkah dia?" "Oh ya," jawab Nona Harmer. "Semuanya jinak-jinak. Kami mengurung mereka kerana nilai mereka sangat tinggi. Kami tidak berani menanggung risiko membiarkan mereka berkeliaran di luar, kerana takut kalau ada yang ingin mencuri." Nona Harmer mengambil anak kunci yang tergantung pada sebatang paku, lalu membuka pintu kandang.
Diambilnya Dark Queen. Kucing indah itu mengusap-ngusapkan tubuhnya pada pengasuhnya sambil mendengkur-dengkur dengan suara dalam. Daisy membelai-belai kucing itu yang langsung meloncat ke dalam pelukannya. Daisy senang sekali. "Aduh, ramahnya kucing ini," katanya gembira. Tahu-tahu terjadi keributan di situ. Secara tiba-tiba saja, Buster sudah datang berlari-lari, lalu melonjak ke dalam pelukan Fatty sambil menggonggong dengan gembira. Dark Queen langsung melompat dari pelukan Daisy, menghilang ke balik semak. Buster melongo sesaat, tapi sambil mendengking gembira, detik berikutnya ia sudah mengejar kucing tadi. Terdengar suara pergumulan sengit. Nona Harma terpekik kerana kaget. Mulut Luke melompong, sementara matanya memancarkan sinar takut. Kucing-kucing ribut mengiong-iong. Fatty memanggil-manggil dengan suara garang. "Buster, ayo kemari. Buster, kau tidak dengar ya? Kemari, kataku." Tapi percuma saja, sia-sia. Biar dipanggil sampai serak pun, Buster takkan mau mendengar apabila sedang asyik mengejar kucing. Saking bingungnya, Nona Harma mengejar masuk semak. Tapi ternyata cuma Buster saja yang ditemukan di situ. Hidungnya berdarah kena cakar. Lidahnya terjulur keluar, sementara matanya nampak bersinar-sinar kerana bersemangat. "Mana Dark Queen?" keluh Nona Harma. "Aduh, gawat ni. Pus, pus." Bats menangis. Tak enak perasaannya membayangkan Dark Queen hilang. Kemudian, ia merasa seperti mendengar bunyi dalam semak di sebelah ujung jalan kebun. Dengan segera ia berlari ke sana untuk memeriksa, sementara air matanya berlinang-linang membasahi pipinya. Saat itu terjadi lagi keributan. Ada orang datang dari balik kandang. Ternyata orang itu Pak Tuping, tukang kebun. Luke memandang atasannya dengan mata terbelalak ketakutan. "Ada apa di sini?" seru Pak Tuping. "Siapa kalian? Mau cari apa dalam kebunku?" "Ini bukan kebun anda," kata Fatty dengan tabah. "Ini kebun Lady Chandling, teman ibuku." Tapi percuma saja mengatakan pada Pak Tuping bahawa kebun itu bukan miliknya. Ia merasa dialah pemiliknya. Setiap bunga yang mekar, setiap biji buncis, bahkan setiap biji kismis yang paling kecil sekalipun, semua merupakan miliknya peribadi. Dan tahu-tahu ada anak-anak masuk ke kebunnya bersama seekor anjing. Padahal ia paling benci pada anak-anak, anjing, kucing dan burung-burung. "Ayo, semuanya keluar," teriaknya marah-marah. "Cepat, semuanya keluar. Kalian dengar kataku? Awas, kalau nanti kalian kujumpai masuk ke sini lagi." "Pasti ku tempeleng nanti dan ku adukan pada orang tua kalian. Nona Harma, kenapa anda berkeluh kesah?" "Dark Queen hilang," tangis Nona Harma. Nampaknya ia juga takut pada Pak Tuping, seperti Luke. "Syukur apabila karenanya anda dipecat," kata Pak Tuping. "Aku ingin tahu, apa sih gunanya kucing? Semuanya cuma binatang brengsek. Kalau ada satu yang hilang, bagus." "Anda memerlukan bantuan kami mencari Dark Queen?" tanya Daisy pada gadis pengasuh kucing-kucing itu. "Kalian keluar," bentak Pak Tuping. Hidungnya yang besar dan bengkok berubah warna, menjadi merah padam. Matanya yang berwarna kelabu kusam terbelalak, menatap Daisy. Orang itu jelek tampangnya. Kelihatan cepat sekali marah. Rambutnya kuning jagung, sudah beruban di sana sini. Keruk-meruk di mukanya nampak kotor berdaki. Anak-anak tidak senang melihat tampang laki-laki itu. Mereka memutuskan lebih baik pergi saja, kerana Pak Tuping kelihatannya sudah tidak bisa lagi menahan kesabaran. Anak-anak kembali ke tembok pagar. Mereka masih sempat melihat bahawa Bats tidak ada. Tapi menurut perkiraan mereka,
Anak itu pasti sudah lari mendului dan cepat-cepat memanjat tembok ke sebelah kerana takut melihat tukang kebun galak itu. Fatty memanggil-manggil Buster. "Biarkan anjing itu di sini," kata Pak Tuping. "Dia perlu dihajar dulu, biar kapok dan tidak berani lagi masuk ke kebunku." "Jangan berani-berani menyentuh anjingku," seru Fatty dengan segera. "Nanti anda digigitnya." Pak Tuping menyambar Buster dan mencengkeram kalung lehernya. Ia memegang pada tengkuk sehingga anjing itu sama sekali tak berdaya. Pak Tuping pergi sambil menjinjingnya. Fatty hampir-hampir tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Dikejarnya tukang kebun jahat itu, lalu ditarik lengannya. Tapi orang itu malah memukulnya sehingga Fatty kaget. Saat itu juga Pak Tuping membuka pintu sebuah gudang, mencampakkan Buster ke dalam, lalu mengunci pintu. Sedang anak kuncinya dikantongi. Setelah itu, ia berpaling lagi menatap Fatty. Tampangnya jahat sekali, sehingga anak gendut itu cepat-cepat lari menjauh. Tak lama kemudian, keempat anak itu sudah terkapar di atas rumput, di seberang tembok. Napas mereka terengah-engah. Mereka marah sekali. Mereka meninggalkan Luke yang ketakutan. Begitu pula Nona Harma yang malang, yang juga merasa takut. Tanpa mereka ketahui, Bats juga masih ketinggalan di kebun sebelah, sedang Buster terkunci dalam kandang. "Dasar orang jahat," kata Daisy. Anak itu sudah nyaris menangis. Fatty mengumpat dengan gigi terkatup rapat. "Coba lihat ini. Tanganku memar," katanya. "Aku tadi dipukulnya, kena di sini." "Kasihan Buster," kata Pip ketika terdengar lolongan sedih di kejauhan. "Mana Bats?" tanya Larry sambil memandang berkeliling. "Bats, Bats, kau ke mana?" Tapi tak terdengar jawapan. Bats masih ada di kebun sebelah. "Rupanya dia masuk ke dalam rumah," kata Pip. "Hei, apa yang akan kita lakukan sekarang?" "Tentang Buster. Kita harus menyelamatkan dia, Fatty. Tidak bisa kita tinggalkan sendiri di sana. Pasti orang itu tadi akan memukulnya." "Kasihan si Buster," kata Daisy. "Dan juga Duck Queen. Mudah-mudahan saja dia berhasil ditemukan kembali. Aku ingin tahu bagaimana Buster tadi menyeberangi tembok ke rumah sebelah." "Bukan lewat tembok," kata Fatty. "Itu kan mustahil. Pasti dia tadi berfikir-fikir dulu, lalu masuk ke kebun lewat depan untuk mencari kita di sana. Kalian kan tahu, Buster cerdas otaknya. Wah, bagaimana cara kita menyelamatkan dia sekarang? Aku benci sekali pada Pak Tuping itu. Pasti Luke sangat menderita, harus bekerja sebagai bawahannya." "Aku hendak mencari Bats," kata Pip. "Mestinya ia bersembunyi kerana mungkin ketakutan tadi." Ia pun masuk ke dalam rumah untuk mencari adiknya, tapi segera muncul kembali dengan tampang bingung. "Bats sama sekali tak ada di dalam," katanya. "Sudah ku panggil-panggil, tapi tidak menyahut. Kemana lagi anak itu? Dia tadi kan menyeberangi tembok, jadi tidak masih tertinggal dalam kebun di sebelah." Tapi ternyata Bats masih ada di sana. Anak itu bersembunyi ketakutan. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Mencoba menyeberangi tembok seorang diri? Tidak bisa. Sedang lari keluar lewat pintu perkarangan depan? Tidak berani kerana takut ketahuan oleh Pak Tuping. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian audiobook, bacaan buku kanak-kanak oleh Enid Blyton di bawah siri Pasukan Mahu Tahu, Misteri Kucing Siam, dan insya-Allah pada sesi perkongsian audiobook ketiga nanti untuk
buku Misteri Kucing Siam ini akan kita teruskan lagi sambungannya bermula daripada bab 3, Luke memang baik hati. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa sama-sama mengikuti cerita-cerita hasil karangan Enid Blyton ini yang penuh nostalgia ketika zaman anak-anak kita dahulu. Sehingga berjumpa lagi dalam sesi perkongsian selanjutnya, InsyaAllah.